Negara yang satu ini adalah negara dengan populasi ratusan juta orang, tapi sebagian besar hidup dalam kemiskinan ekstrim. Jalanan becek, kota-kota hancur karena perang, dan rakyatnya berjuang hanya untuk makan sehari-hari. Semua kacau, semua lapar, semua lelah. Tapi anehnya, beberapa dekade kemudian negara ini berubah jadi kekuatan raksasa dunia. Dari negara agraris miskin, kini dia jadi pusat industri, teknologi, dan ekonomi global. Inilah kisah luar biasa dari Tiongkok. Negeri yang dulu disebut manusia sakit dari Asia, tapi kini menjadi ancaman serius bagi negara-negara besar di barat. Semua berawal dari masa-masa kelam di tahun 1940-an. Cina baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua setelah bertahun-tahun dijajah dan diserang oleh Jepang. Negeri ini hancur total, infrastruktur porak-poranda, jutaan orang tewas, dan ekonomi lumpuh total. Belum sempat pulih, muncul lagi perang saudara antara dua kekuatan besar, Partai Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dan Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong. Negara ini seperti rumah terbakar yang malah dijadikan tempat tawuran. Tapi pada tahun 1949 sejarah berbalik. Mao Zedong menang. Di Beijing ia mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dengan lantang ia berkata, rakyat Tiongkok telah bangkit. Tapi ironisnya, yang bangkit justru babak baru penuh kekacauan. Weh, kok bisa? Kan habis memenangkan pertarungan dua ideologi lo ini lo. Gimana tuh kelanjutannya? Mao Zedong bermimpi menjadikan Cina kekuatan industri besar. Ia ingin rakyatnya mandiri, tidak lagi dijajah, dan bisa berdiri sejajar dengan Barat. Namun caranya sangat ekstrim. Kira-kira apa tuh caranya? Se-ekstrim apa sih? Pada tahun 1958, Mao meluncurkan program The Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan. Tujuannya ambisius. Dalam waktu singkat, Cina harus berubah dari negara pertanian menjadi negara industri besar. Bagus dong. Pemerintahnya ada visi. Ini Cinanya mau dibawa kemana? Gimana tuh kelanjutannya? Tapi masalahnya implementasinya penuh dengan paksaan dan kebohongan. Rakyat diperintahkan membuat baja di halaman rumah, ladang dikelola bersama, dan pejabat daerah sering memasukkan data panen agar terlihat sukses di mata pusat. Nggak bahaya tak? Pusat tahunya ini maju bagus, ternyata faktanya di lapangan susah. Waduh, gimana tuh kelanjutannya? Akibatnya produksi anjlok dan bencana kelaparan terbesar dalam sejarah modern pun terjadi. Diperkirakan lebih dari 30 juta orang meninggal dunia akibat kelaparan. Ngeri banget tuh kalau begini. Aduh, terus gimana tuh? Ada jalan keluar nggak kira-kira? Cina mengalami luka mendalam dan lompatan besar yang dijanjikan malah membawa negara itu ke jurang kehancuran. Wih, ngeri sih kalau begini. Berarti di sana juga ada kayak di Konoha pejabatnya. Pokoknya ngomong itu yang bagus-bagus saja, padahal faktanya mah. Belum sembuh dari krisis itu, Mao meluncurkan kebijakan baru yang bahkan lebih ekstrim. Kebijakan apa tuh? Revolusi kebudayaan pada tahun 1966. Mao menyerukan agar rakyat menentang pengaruh kapitalis dan musuh revolusi. Tapi yang terjadi bukan revolusi, melainkan kekacauan besar. Anak-anak muda yang tergabung dalam Red Guards menyerang guru dan pejabat yang dianggap tidak loyal. Buku-buku dibakar, universitas ditutup, dan para intelektual dikirim ke pedesaan untuk dididik ulang melalui kerja paksa. Kalau ini mah bukan dididik ulang, lebih jatuhnya hukuman gak sih? Kok ngeri ya? Cina seperti tenggelam dalam kegilaan ideologi. Rakyat hidup dalam ketakutan, ekonomi berhenti, pendidikan hancur, dan dunia luar menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi di dalam negeri. Ya iyalah, kan mereka kan memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Waduh,
Ngeri juga ya. Ketika mau meninggal pada tahun 1976, negara itu seolah kehabisan arah. Rakyat kelelahan, ekonomi lumpuh, dan kepercayaan publik terhadap partai komunis anjlok. Cina berada di titik terendah dalam sejarah modernnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul sosok yang akan mengubah segalanya. Wih, siapa tuh? Dia adalah Deng Xiaoping. Deng Xiaoping berbeda dari Mao. Ia bukan sosok yang terobsesi ideologi, melainkan seorang pragmatis sejati. Ia punya filosofi terkenal. Tidak masalah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya, tidak peduli apakah suatu kebijakan dianggap kapitalis atau komunis, selama bisa membuat rakyat sejahtera, maka itu hal yang baik. Wih, keren sih. Iya, lebih bagus begini. Pokoknya yang penting rakyat sejahtera dah gitu dah. Percuma terlalu fanatik akan ideologi tapi rakyatnya sengsara. Maka itu hal yang baik. Deng tahu bahwa Cina tidak bisa terus hidup dalam isolasi dan dogma. Maka ia membuka jalan bagi perubahan besar. Ia memperkenalkan kebijakan reformasi ekonomi dan membuka diri terhadap dunia luar. Petani diizinkan menjual hasil petani mereka sendiri. Sistem kolektif dilonggarkan dan beberapa wilayah pesisir dibuka untuk investasi asing. Salah satunya adalah kota kecil bernama Shenzhen yang ditunjuk sebagai zona ekonomi khusus, sebuah laboratorium bagi ekonomi baru Cina. Wih, keren ya. Berarti di masa ini Cina lebih terbuka lagi ya. Terus apakah di masa pemimpinan yang baru ini Cina menjadi maju atau mungkin lebih terpuruk dibandingkan waktu masanya Mao? Perubahan ini awalnya tampak kecil, tapi efeknya luar biasa. Petani mulai bekerja lebih giat karena bisa menikmati hasil kerja mereka sendiri. Investor asing mulai melirik karena Cina menawarkan tenaga kerja murah dan pasar yang besar. Dalam waktu beberapa tahun, perekonomian yang dulu mati suri mulai bangkit. Shenzhen yang dulunya cuma desa nelayan berubah jadi kota industri modern dengan gedung pencakar langit dan pabrik berteknologi tinggi. Reformasi ekonomi Deng Xiaoping membangkitkan harapan bahwa Tiongkok akan menjadi lebih maju. Terus gimana tuh? Apakah benar-benar maju atau lebih parah dari yang sebelumnya? Gimana kelanjutannya? Dan dari sinilah perjalanan menuju keajaiban ekonomi Tiongkok dimulai. Sebuah bangsa yang hancur karena perang dan ideologi perlahan berubah menjadi mesin industri dunia. Tapi kebangkitan ini baru tahap pertama. Karena setelah membuka pintu ekonomi, Tiongkok harus menghadapi dilema besar. Bagaimana menjaga kontrol politik sambil terus mengejar pertumbuhan ekonominya. Setelah kebijakan reformasi Deng Xiaoping dimulai pada akhir tahun 1970-an, arah Tiongkok berubah total. Negara yang dulu tertutup kini membuka diri terhadap dunia luar. Deng menyebut kebijakannya sebagai reformasi dan keterbukaan, atau dalam bahasa Mandarin, Gaige Kaifang. Fokusnya sederhana, tapi revolusioner. Biarkan pasar bekerja, tapi tetap dalam kerangka sosialisme. Wih, keren ya. Ibarat ini menyatukan antara kapitalisme dan sosialisme. Ya ada komunismenya juga sih. Keren sih konsepnya. Gimana tuh kelanjutannya? Apakah Cina menjadi negara yang lebih besar lagi? Atau mungkin bisa mundur lagi waktu kepemimpinan yang baru ini? Jadi sistem ini ia tidak menghapus peran negara, tapi memberikan ruang bagi rakyat untuk berinovasi, berdagang, dan bekerja keras untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Salah satu langkah paling penting adalah pembentukan zona ekonomi khusus, wilayah eksperimental yang diberi kebebasan untuk menerima investasi asing dan mencoba sistem pasar terbuka. Kota seperti Shenzhen, Zhuhai,
dan Xiamen menjadi tempat uji coba. Di sanalah pabrik-pabrik mulai bermunculan. Barang-barang ekspor diproduk dengan tenaga kerja murah, dan perusahaan asing seperti IBM, HP, dan General Motors mulai masuk. Dalam waktu singkat, kota-kota itu berubah dari desa nelayan dan ladang pertanian menjadi kawasan industri berkilau yang jadi simbol kebangkitan ekonomi Tiongkok. Gokil. Begini memang kalau pemerintahannya memang memikirkan rakyatnya gitu, yang punya visi misi, pokoknya rakyat gua harus kaya, harus sejahtera gitu. Tapi mereka tetap mengontrol. Keren sih, ini keren banget, Cina keren. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ekonomi Cina tumbuh rata-rata di atas 9% per tahun. Gokil. Di atas 9%. Berarti pendapatan per kapita rata-rata masyarakatnya udah semakin besar dong. Pertumbuhan di atas 9% ini merupakan angka yang hampir mustahil dicapai negara manapun pada masa itu. Ratusan juta rakyat keluar dari kemiskinan. Dunia mulai menyebut fenomena ini sebagai keajaiban ekonomi Tiongkok. Weh, kalau ini sih bukan keajaiban, memang pemerintahnya aja memang melek. Mereka sadar diri mereka besar, mereka punya pasar yang besar, dan mereka memanfaatkan itu. Sebenarnya Konoha juga punya kesempatan yang sama. Tapi di balik semua kemajuan itu, Partai Komunis tetap memegang kendali mutlak. Deng Xiaoping punya prinsip penting. Ekonomi boleh terbuka, tapi politik tetap harus stabil. Artinya, tidak ada ruang bagi demokrasi liberal seperti di Barat. Sementara rakyat diberi kebebasan sebatas ekonomi. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak bebas berbicara, yang penting sejahtera. Kan kayak di Konoha kan rakyat banyak yang berisik, banyak yang berteriak karena kan nggak sejahtera. Coba kalau sejahtera, ya pasti nggak akan berisik. Namun tidak semua orang setuju dengan cara ini. Ketimpangan sosial mulai terasa. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing makmur, tapi desa-desa di pedalaman tetap miskin. Para mahasiswa dan kaum intelektual mulai menuntut perubahan politik. Mereka ingin kebebasan berpendapat, pemerintahan yang transparan, dan keadilan sosial. Ketegangan itu memuncak pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen, Beijing. Ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan "Demokrasi untuk Cina". Ternyata pernah sempat demo besar juga. Terus gimana dong hasil dari demo yang menuntut demokrasi ini? Tapi pemerintah menjawab dengan kekerasan. Tentara dikerahkan dan bentrokan besar pun terjadi. Dunia terkejut, ratusan bahkan mungkin ribuan orang tewas dalam tragedi yang hingga kini masih menjadi luka sejarah. Meski dunia mengecam keras, Deng Xiaoping tetap pada pendiriannya. Ia yakin bahwa stabilitas lebih penting dari segalanya. Dan setelah itu Tiongkok kembali fokus pada ekonomi. Tahun 1990-an jadi era ekspansi besar-besaran. Wih, ekspansi apa tuh? Perang? Atau gimana? Negara ini mulai mengekspor barang-barang ke seluruh dunia. Dari tekstil, elektronik, hingga mainan anak-anak. Pabrik-pabrik di Tiongkok menjadi dapur produksi global. Merek-merek besar dunia mulai memindahkan lini produksi mereka karena ongkosnya sangat murah. Dunia Barat mungkin memandang Cina sebagai ancaman, tapi mereka juga tergantung padanya. Weh, gimana ini? Kocak juga memang Barat nih. Ya Eropa apalagi Amerika. Pokoknya selalu dualisme gitulah, antara suka dan tidak suka, antara mendukung dan tidak, antara benci dan rindu. Memasuki tahun 2000-an, Tiongkok semakin percaya diri. Pada tahun 2001, negara ini resmi bergabung dengan World Trade Organization atau WTO. Keputusan ini membuka keran perdagangan lebih lebar lagi. Produk made in China membanjiri pasar dunia, sementara investasi asing terus mengalir deras. Kota-kota seperti Shanghai, Beijing, dan Guangzhou tumbuh pesat dengan gedung pencakar langit, jalan tol, dan pelabuhan modern.
Dalam 2 dekade, Tiongkok berubah dari negara agraris menjadi pusat industri terbesar di planet ini. Weh, ngeri, memang gak kaleng-kaleng. Begini, memang kalau pemimpin tuh bener-bener punya visi misi, tahu apa kelebihan negara ini dan tahu apa kekurangannya, dan yang terpenting tidak korupsi. Andai saja pejabat-pejabat Konoha, pemimpin-pemimpin Konoha kayak begini semua, ya gak kebayang segimana makmurnya rakyat Konoha. Tapi perubahan itu tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Cina juga mulai menata ulang citra dan pengaruh globalnya. Pada masa kepemimpinan Hu Jintao, pemerintah memperkenalkan konsep masyarakat harmonis dan pertumbuhan damai untuk menenangkan kekhawatiran dunia terhadap kebangkitan mereka. Tapi perubahan besar sebenarnya terjadi setelah Xi Jinping menjadi pemimpin Cina. Pada tahun 2012, Xi punya visi jauh lebih ambisius. Ia ingin mengembalikan kejayaan Tiongkok sebagai kekuatan besar dunia. Wow, ngeri ya. Tapi satu hal yang harus diajungkan jempol pemimpin-pemimpin Cina, siapapun pemimpinnya dan pada era apapun, selalu ada kontinu pembangunan, kontinu visi dan misi. Ya istilahnya ganti orang tapi visi misi tetap sama. Keren ini, beda kayak di Konoha. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti visi misi. Ya kapan mau maju? Di bawah Xi Jinping, Tiongkok tidak lagi hanya fokus memproduksi barang murah. Negara ini mulai berinvestasi besar-besaran dalam teknologi tinggi, militer, dan infrastruktur global. Xi meluncurkan inisiatif raksasa bernama Belt and Road Initiative. Proyek global yang membangun pelabuhan, rel kereta, dan jalan lintas negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Tujuannya memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok ke seluruh dunia. Kini perusahaan seperti Huawei dan TikTok bukan lagi pemain kecil, tapi simbol kekuatan baru dari Asia Timur. Weh, ngeri ya. Kapan Konoha punya pemimpin-pemimpin begini yang punya visi misi yang jelas, ingin memajukan negara? Pertumbuhan ekonomi Cina benar-benar menakjubkan. Dalam 40 tahun, ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Negara ini berhasil menciptakan kelas menengah baru, kota futuristik, dan menguasai rantai pasok global. Tapi di sisi lain muncul juga tantangan baru, kesenjangan ekonomi yang melebar, krisis properti, kontrol pemerintahan yang makin ketat, dan persaingan sengit dengan Amerika Serikat. Negara yang overpower pun yang punya ekonomi yang kuat juga ternyata punya tantangan juga ya. Gimana tuh kelanjutannya? Hubungan Cina dan Amerika kini menjadi babak penting dalam geopolitik dunia. Persaingan teknologi, perang dagang, hingga isu Taiwan membuat hubungan dua raksasa ini tegang. Amerika melihat Cina bukan lagi sebagai pabrik murah, tapi sebagai rival strategis yang mengancam dominasinya. Wow, ada yang ketar-ketir nih. Ya baguslah banyak negara-negara yang OP, biar Amerika nggak semau-mau dewe. Dan Xi Jinping tampaknya tidak mundur sedikit pun. Ia terus mendorong ide China Dream, mimpi untuk menjadikan negaranya pusat kekuatan dunia pada tahun 2049, tepat 100 tahun setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Wow, kok kagum banget ya, kagum banget dengar perjalanannya. Pemimpin yang sangat nasionalis. Ya, walaupun ideologinya itu sangat ditentang di Konoha, ideologi komunis, tapi nasionalisnya itu loh, ingin memajukan negaranya, ingin menjadikan negaranya itu menjadi pusat dunia, pusat fokus dunia. Keren banget, keren. Kalau kita melihat perjalanan ini secara keseluruhan, perubahan Tiongkok memang luar biasa. Dari negara miskin pasca perang kini menjadi raksasa industri, kekuatan teknologi, dan pemain utama dalam politik global. 全国同胞们，尊敬的各位国家元首、政府首脑和国际组织代表，
尊敬的各位来宾，全体受阅将士们。 Tapi harga dari kemajuan ini juga besar. Kontrol politik yang ketat, sensor media, dan pengawasan digital yang luar biasa canggih. Dalam arti lain, Cina berhasil membuktikan bahwa ada jalan lain menuju kemajuan. Bukan demokrasi liberal seperti Barat, tapi kombinasi unik antara pasar bebas dan kontrol negara. Kalau ini sih keren. Ibut apa bebas berpendapat tapi hidup sengsara, mau makan susah, sekolah mahal. Lebih baik begini ya, lu nggak bebas nggak lu berbicara tapi semuanya ditanggung, semuanya aman, terjamin. Ya siapa juga yang mau teriak-teriak kalau perutnya kenyang. Bener nggak? Dan disinilah letak daya tarik sekaligus dilema besar Tiongkok. Apakah negara ini benar-benar jadi teladan bagi negara berkembang lain, atau justru membangun model baru kekuasaan yang berisiko mengekang kebebasan warganya? Satu hal yang pasti, dunia kini tak bisa lagi mengabaikan Cina. Dari jalan-jalan Beijing hingga pusat teknologi di Shenzhen, dari pelabuhan di Sri Lanka hingga rel kereta di Afrika, ya bahkan banyak infrastruktur juga di Indonesia, pengaruh negeri ini terasa di mana-mana. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, keberanian untuk merubah di saat seluruh dunia menganggapnya tak mungkin. Apakah negara kita bisa mengikuti Cina? Salam literasi, salam pena kita.